Nah, ini mungkin cuman menyinggung sedikit aja karena tadi sebenarnya dari Naren juga udah share ada banyak banget gitu ya. Salah satunya bagaimana sih kita bisa meng-upskill diri kita gitu kan untuk terus menjadi relevan. Salah satunya adalah mengikuti mungkin platform-platform seperti yang Naren tadi sudah ada dengan Decoding, atau sebenarnya kita juga banyak ya contoh yang ada di halaman ini seperti bootcamp atau online courses, atau misalnya juga kita bisa collaborate untuk mengikuti sebuah open source project. Jadi sebenarnya saat ini tuh bisa dibilang banyak sekali wahana-wahana yang bisa digunakan untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu ya. Nah tapi mungkin di sini di kesempatan yang kali ini aku nggak akan bahas lagi mengenai ini karena tadi Naren juga sudah banyak sharing gitu kan mengenai kurikulum-kurikulum. Tapi aku lebih mau meng-highlight mengenai kesetaraan gender gitu ya. Jadi sering nih sampai ya akhir-akhir ini sih kayaknya udah nggak terlalu gitu ya, tapi tetap kayaknya kalau kita kumpul-kumpulin dibikin statistik mungkin teman-teman aku masih lebih banyak cowok-cowok dibanding ceweknya. Nah tapi mungkin di sini aku lebih mau highlight bahwa sebenarnya ketika saya sebagai pemain di ranah teknologi gitu ya, dan juga sudah menjalankannya ini selama 6 tahun, kayaknya kalau aku sih pribadi tidak merasa ada perbedaan gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya walaupun sifatnya tadi technical gitu ya, technical itu hanya satu faktor aja. Kan tadi kan saya udah jelasin gitu ya, harus ada mindsetnya untuk terus berkembang, harus ada kemampuan melihat data, melihat bisnis, melihat yang lain. Dan sebenarnya jadi hal-hal itu apa ya, menjadi hal-hal yang pada akhirnya menjadi normal gitu. Jadi mau perempuan, mau laki-laki sebenarnya memiliki skill set tersebut. Dan hanya saja karena sifatnya sudah digital, semuanya menjadi didigitalkan. Jadi kalau misalnya menurut saya harusnya tidak ada lagi batasan-batasan gender untuk memasuki the so-called tech industry gitu. Dan juga pengalaman saya kalau selama bekerja di DBS ya, karena DBS ini juga kan salah satu perusahaan yang memang mengedepankan masalah diversity dan juga untuk gender equality gitu ya. Jadi selama saya bekerja di DBS, terutama juga mengerjakan project DigiBank by DBS, bekerja sama bukan hanya dengan DBS Indonesia tapi juga dengan kantor DBS Pusat, itu memang saya tidak pernah merasa dibedakan gitu. Jadi kompetensi kita itu dinilai benar-benar berdasarkan apa yang kita hasilkan tanpa dibeda-bedakan dari segi gendernya. Nah, aku rasa juga untuk program yang sekarang hari ini diluncurkan, yaitu untuk DBS Foundation Coding Camp, ini kita memberikan peluang yang sama kan ya. Jadi kita juga mengundang, membuka peluang yang sama untuk gender apapun untuk mengikuti dan beramai-ramai untuk mengisi kuotanya ya. Tadi ada 102.000 ya, banyak banget tuh. Gitu. Oke, mungkin dari aku sharing hari ini sekian. Terima kasih untuk waktunya. Aku kembalikan ke Riani. Terima kasih Mbak Ellen. Kita tepuk tangan dulu buat para panelis yang sudah memaparkan.